Lalu yakinlah segalanya bisa menjadi baik walaupun saat ini tampak sangat tidak baik, ya. Pasti bisa, Bapak Ibu, tenang aja, bisa. Semua orang tua sudah pasti memiliki segala sumber daya yang diperlukan untuk perbaiki. Ingat, nah, kenapa saya ngomong begini? Karena ingat nomor terakhir tadi ya, bahwa tidak mungkin Allah memberi ujian melebihi kesanggupannya. Orang tua harus kembali mengingat memorinya. Nah, akibatnya, cara gimana untuk bisa mengerti maksud dari si anak itu atau niatnya apa? Ya, kita harus empati. Ya, orang tua harus kembali mengingat memorinya saat mereka seusia mereka. Ya, saat orang tuanya seusia mereka. Balik lagi coba, kira-kira waktu zaman itu saya balik lagi ingat-ingat lagi rasanya kayak apa ya dia. Oke. Kita bisa bilang bahwa masalah dia kecil, tapi waktu itu masalah itu gede banget nggak sih? Gitu. Ya, itu harus dipahami. Jadi empati dulu, Pak, Bu. Lalu 7, Tuhan tidak mungkin memberikan ujian atau cobaan melebihi kesanggupannya. Tadi udah ya, saya ulang-ulang lagi. Jadi yakinlah segalanya bisa menjadi baik. Walaupun kayaknya sekarang belum ada jawabannya, ya, dalam hal parenting. Nah, percayalah bahwa Tuhan akan membantu selama kita berusaha sebaik-baiknya. Jadi ikhtiar terus, Pak, Bu. Nanti ada kok jawabannya, saya yakin. Bahkan sukses anak kita akan lebih sukses kita dengan melibatkannya. Termasuk melibatkan ilmu-ilmunya dalam bentuk sisi psikologis gitu ya. So, akibat orang tua harus percaya bahwa mereka bisa melakukannya namun dengan sungguh-sungguh dan kesabaran yang tiada akhir. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, oke, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Ya, kita langsung masuk ke tanya jawab ini. Ya, tanya jawab dulu sebentar. Boleh. Kali aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita lanjut. Boleh. Gitu. Atau mungkin dari ayah atau bunda yang mungkin mau langsung ada kepikiran mau ditanya berkaitan dengan mungkin yang tadi sudah disampaikan ya. Atau mungkin yang memang terjadi di rumah gitu ya sama anak gitu. Mungkin bisa langsung di chat dulu di kolom chat, nanti biar dibacakan oleh moderator atau mungkin nanti ayah bundanya bisa langsung bertanya, langsung di unmute. Boleh ya, gitu ya Bunda ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa langsung di chat yang kepikiran gitu. Silahkan. Oke, sepertinya belum ini Coach Agung. Jadi ya mungkin bisa lanjut, sambil ya? dilanjut. Sambil nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, tadi kan dibilang bahwa intinya parenting adalah prinsipnya hanya mempelajari si anak. Kan gitu ya. Atau tadi kan dibilang kita ujian. Nah, mengenal ujiannya Tuhan tuh gimana gitu ya. Nah, ini kembali saya ambil dari Al-Qur'an, kembali prinsipnya dulu. Oke, sekiranya Allah mengendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Ini di Al-Maidah ayat 48 ya. Tapi, nah maksudnya gini, kenapa sih Allah nggak nyiptain semuanya sama gitu ya, karakternya sama, semua manusia tipenya sama gitu kan, mesin mobil kan semuanya sama, bentuknya aja beda tapi prinsip kerjanya tetap sama. Tapi kalau manusia kok beda-beda tipenya ya. Tapi Allah bilang sebenarnya saya bisa aja buat semuanya sama, robot kayak malaikat sama semuanya ya. Tapi Allah bilang hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, menguji kamu. Balik lagi emang ujiannya Bapak Ibu. Berarti setuju atau tidak Bapak-bapak Ibu bahwa sebenarnya ujiannya kita adalah gara-gara banyaknya tipe manusia. Andai kan manusia semuanya sama tipenya, saya yakin nggak semudah itu aja kok hidup. Ya, tuh. Maka terus harus ngapain dong kita? Nah, kalau di hadis ya, kalau yang pertama memang jarang kedengeran hadisnya gitu. Bahkan sebenarnya saya maaf nih, saya jujur belum tahu apakah sudah sahih apa enggak. Tapi nada yang hadis yang pertama dengan yang kedua mirip lah ya. Jadi intinya aja, ambil intinya. Ya, ada pada mulanya diwajibkan bagi manusia untuk mengenal Allah sekenal-kenalnya. Ya, lalu hadis ini terkenal kalau yang ini ya. Siapa yang mengenal Rabb-nya akan mengenal dirinya. Gitu. Jadi balik lagi memang ujian
wajib belajar. Nah, belajarnya apa? Bagi manusia mengenal Allah sekenal-kenalnya. Tapi dalam hal parenting apa dong? Tadi, siapa yang mengenal Robnya akan mengenal dirinya. Berarti pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita mengenal dirinya, maka kita mengenal Robnya. Contoh, misalkan kita mau ngebenerin diri kita. Berarti kita harus mengenal diri kita dulu. Saya ini ciptainnya dulu bagaimana, karakter dasar saya bagaimana. Terus saya kok bisa sampai kini bagaimana. Baru kita mengerti, oh maksudnya Allah ujiannya ini dong, berarti gitu. Misalkan. Nah, karena kita dalam hal parenting, berarti si orang tua harus mengenal si anak dulu. Agar mengenal Rob. Rob itu kan pengatur atau koliknya lah, penciptanya. Apa nih niatnya pencipta? Memberikan amanah titipan anak ini. Dari mana? Lihat, mengenal si anaknya aja. Nggak usah, mengenal anaknya aja, itu hadis dari ini. Gitu. Jadi mempelajari si anak. Gitu ya. Berarti pertanyaan saya, yang pertama kali kalau sebelum ngomongin hypnoparenting, maka sebelum kita ngomong hypno, kita ngomong dulu Bapak Ibu sudah mengenal karakter dasar ya, 20% tadi dari anak Bapak atau Ibu belum? Itu pertanyaannya. Oke. Maka saya kasih sedikit ilmu ya. Ini dari sisi psikologis. Jadi ini psikologis dari golongan darah. Oke, jadi ini saya ngomong karakter manusia ya. Karakter manusia. Golongan darah. Jadi golongan darah O, jadi banyak kan yang bilang, oh golongan darah tuh ada artinya. Karakternya berarti gini. Banyak yang menurut saya kurang tepat ya. Jadi katanya golongan darah O tuh begini, itu sampai detail banget. Enggak seperti itu ya. Maksudnya cuma dari golongan darah aja sebisa sedetil itu. Enggak. Tapi golongan darah memang ada mempengaruhi karakter kita. Jadi golongan darah ini adalah yang memicu kita untuk hidup. Karakternya adalah yang memicu kita untuk hidup. Jadi saya sebutnya gini, tujuan hidupnya atau prioritas hidupnya deh, biar lebih mudah. Jadi golongan darah O itu memang mencari kebebasan atau mencari kesenangan lah bahasanya. Sebenarnya bukan mencari kesenangan, ya kesannya negatif ya kalau mencari kesenangan, tapi mencari kebebasan. Ya, dia orang yang nggak suka apa ya bahasanya, nggak suka yang nggak bebas sebenarnya, ya. Nah, jadi ini adalah kepribadian yang paling easy going. Easy going ya Bapak Ibu adalah yang ya tadi pengennya jalan, main dan sebagainya. Oke. Yang menerapkan konsep hidup let it flow dan menerima situasi tanpa protes. Jadi kebanyakan O ini tidak berplanning. Tidak berplanning ya karena dia pengennya bebas. Ya biasanya kalau mau kemana gitu ya udah pergi sana aja lu, nanti sampai sana ya kita lihat. Kita harus ngapain, ada yang gitu. Walaupun mereka ada planningnya, pasti ada yang planningnya gitu. Ingat ini hanya prioritas hidup ya, makanya saya nggak bisa sedetail itu. Tapi prinsipnya mereka mencari kebebasan. Dengan kata lain, itulah tujuan hidup mereka. Nah urusannya kemana nih kalau parenting? Jadi kalau punya anak, ya kalau punya anak ya, kalau bapak ibunya, kalau golongan darah udah jelas genetik ya. Kalau bapak ibunya O, ya udah pasti anaknya O kan gitu. Nah kalau O itu memang gini aja deh, saya simpelnya. Dia pengen hidupnya simpel, dah gitu aja, sederhana. Makanya biasanya golongan darah O ini kalau udah nyebutnya pelajaran fisika, matematika itu agak-agak tuh biasanya, ya agak-agak, ya ngerti lah Bapak Ibu ya, agak-agak kurang suka. Tapi tidak selalu, bisa jadi ada yang golongan darah O tapi suka matematika. Nah kenapa? Karena tadi saya bilang karakter dasar manusia nggak cuma golongan darah, ya ada juga paling detail sebenarnya adalah sidik jari, Bapak Ibu, ya. Tapi nggak mungkin lah hari ini saya terangin. Saya terangin yang simpel-simpel aja dulu, oke? Nah kalau golongan darah berikut adalah A, yaitu yang mencari prestasi. Nah kalau kita bergolongan darah A, kita memiliki segala hal yang terencana dengan baik, konsisten mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah diurus tadi. Tapi ingat, tidak sedetil itu sebenarnya. Jadi bisa juga golongan darah O, tapi orangnya terencana dengan baik. Jadi ini tujuannya. Setidaknya, Bapak Ibu, setiap kali kita mau mengevaluasi anak kita, minimal kita tahu tujuannya dia kemana. Oke, tujuannya dia kemana. Jadi golongan darah A ini rata-rata ya prestasi. Nah, kata prestasi ini bukan berarti yang selalu positif, bisa prestasi yang negatif kan. Nah, itu yang harus kita arahin. Kalau bisa mencari prestasi yang positif. Jadi orangnya mencari prestasi itu gini,
dia selalu tertantang untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak ada tantangannya dia malas. Nggak ada tujuannya malas gitu. Biasanya nih kalau olahraga, dia nggak suka tuh yang cuman sepedaan. Terus ngapain sepedaan? Ya muter-muter aja. Biasanya malas. Sepedaan. Kenapa? Ikut lomba yuk. Ini menang dapat harga segini. Oh yo. Nah, atau nggak usah yang jauh-jauh deh. Dia maunya ikutnya yang main bola. Main bola ada menang kalah kan. Terus ada apa tuh? Main basket. Ya udah gitu-gitu. Oke. Jadi mereka nggak suka yang nggak ada bahasanya, cuman ya ngabisin waktu lah dan biar lebih sehat aja gitu. Nah itu bahasanya golongan darah O lah gitu. Kalau golongan darah A tuh harus apa? Ya apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Dia bertarget. Dia punya target harus gitu ya. Lalu golongan darah B. Nah golongan darah B ini beda lagi nih. Dia ini adalah lawan baliknya A. Jadi A sama B ini biasanya bertolak belakang sekali ya. Jadi golongan darah B ini mencari kenyamanan. Jadi kasarnya gini, ngapain saya hidup kalau sayanya nggak nyaman? Ngapain saya pilih itu walaupun saya menang sesuatu, saya berhasil, tapi saya ngelewatin itu nggak nyaman. Itu B. Oke. Jadi jika sudah tertarik terhadap sesuatu, nah jadi nyaman tuh apa? Berhubungan sama kesukaan ya. Jadi kalau dia udah suka sesuatu, cinta banget sama itu. Cinta banget. Mereka benar-benar akan mencintainya. Tapi saking fokusnya dengan hal yang disuka, malah mengabaikan hal lain. Ya, ditambah pula ya sangat sulit untuk multitasking dikarenakan prioritas utamanya kenyamanan. Ya, jadi ini berbalik. Kalau A itu butuh tantangan, yang ini butuh kenyamanan. Kelawannya kan, yang satunya maunya apalagi nih, gitu. Kalau yang B enggak ini aja, ya gitu bahasanya. Oke. Terus golongan darah AB itu mood swing. Kenapa saya bilang mood swing? Karena kadang-kadang dia A, kadang-kadang dia B. Jadi kalau punya anak AB memang banyak tuh yang datang ke klinik saya menanyakan, ini kok anak gini. Terus saya cuma nanya aja, Bu, golongan darahnya apa? AB. Oh, pantas. Langsung gitu. Jadi kadang-kadang bingung, orang tuanya biasanya bingung. Ini kadang-kadang dia begini, kadang-kadang begini, ya. Ya sangat berhati-hati agar orang lain tidak salah sangka. Nah, itu hasil AB. Karena dia sendiri lama-lama akhirnya tahu bahwa dia paham bahwa kadang-kadang saya bisa bertingkah A, saya bisa bertingkah B. Gitu. Nah, itu akhirnya dia takut orang salah sangka. Gitu ya. Karena sebenarnya sulit memprediksi kepribadiannya yang suka berubah, ya. Oke, itu golongan darah, tapi seperti saya bilang Pak Bu, itu hanya prioritas hidup ya, hanya prioritas hidup. Nah, yang mau saya bagi hari ini, dan ini sangat mudah, adalah mari kita cek preferensi otak. Ya, preferensi otak. Ya, preferensi otak. Jadi begini, saya terangin gini aja Bapak Ibu. Otak kan, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar bahwa otak terbagi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kanan adalah intuisi, perasaan, emosi. Kiri adalah logika, kritis, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada 4 tipe dalam hal ini, 4 tipe manusia. Jadi kan kalau ngomongin otak kiri, otak kanan, itu ngomongin tentang cara berpikir manusia. Ya. Nah, untuk bisa ngerti preferensi otak, itu sangat mudah Bapak Ibu. Ya, nggak usah, Bapak Ibu nggak usah pergi kemana-mana kayak ini. Hanya dengan bahasa tubuh udah bisa. Jadi yang pertama, saya minta Bapak Ibu coba buat kepalan tangan kiri dan kanan seperti di gambar. Oke. Nah. Oke. Nah, ini menandakan bagaimana Anda berpikir untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau ada informasi dari luar, kan gitu kan manusia, kalau berpikir, ada stimulus atau informasi dari luar masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam otak, terus kita membuat kesimpulan dulu dong. Gitu. Misalkan si anak nangis. Udah, kita ngeliat tuh anak nangis. Masuklah ke dalam otak, kita menyimpulkan ini anak nangis, kenapa ya? Terus kita membuat kesimpulan, oh nangisnya karena ini. Nah itu berdasarkan otak kiri atau otak kanan. Oke. Nah, caranya perhatikan jempol mana yang berada di bawah. Kalau dalam gambar ini, jempol kananlah yang ada di bawah. Betul? Ya. Berarti karena kalau dia jempol kanan, berarti berdasarkan gambar ini, orang ini mencapai kesimpulan dengan berpikir menggunakan otak kanan. Jadi dia menyimpulkannya pakai perasaan, lebih karena pakai perasaan daripada pakai logika. Itu aja lah, saya simpelin. Oke? Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Oke, silakan dicoba. Jadi kalau jempol di bawah adalah kiri, berarti dia menyimpulkan segala sesuatu dengan otak kiri, pakai logika. Oke. Lalu yang berikutnya adalah silakan seperti di gambar, silang lengan kiri dan kanan di dada, ya kayak gitu tuh. Oke. Nah, lalu ini menandakan bagaimana Anda berpikir untuk memutuskan sebuah tindakan dalam respon kesimpulan. Kan tadi udah dapat kesimpulan. Oh, kesimpulannya dia nangis karena A gitu. Oke, saya harus ngapain nih? Nah, itu kan memutuskan dulu. Kita mikir lagi, harus saya apain ya? Si anak harus saya apain ya? Itu memutuskan bertindak. Ini cara melihatnya. Apakah pakai otak kiri atau otak kanan? Gitu. Nah, perhatikan lengan mana yang berada di bawah. Dalam gambar ini terlihat lengan sebelah kiri. Berarti berdasarkan gambar ini, orang ini memutuskan tindakan dalam merespon kesimpulan dengan berpikir menggunakan otak kiri. Dengan kata lain, saya nyebutnya, saya ya, ini kalau di istilah kita nyebutnya adalah dia tipe kanan kiri. Karena tadi kan menyimpulkannya kanan, tapi memutuskan bertindaknya kiri. Gitu. Oke? Nah, silakan dicoba. Masuknya tipe yang mana? Nah, saya bahas satu-satu tipenya ya. Oke, misalkan Bapak Ibu atau siapapun ya yang nyoba, adik-adik juga mungkin nyoba, ternyata masuk tipe kiri-kiri. Jadi yang pertama pakai kepalan tangan kiri, silang lengan juga kiri. Yang di bawah ya. Cara berpikirnya berarti begini, dia menggunakan logika terlebih dahulu dalam menerima informasi untuk mencapai kesimpulan, lalu memutuskan untuk bertindak dengan logika pula. Jadi logika nggak ada perasaan sama sekali. Ya udah, pasti sangat mengandalkan logika, punya banyak kebanggaan dan berkemauan keras untuk melakukan semua hal dengan cara yang benar. Ya, ini biasanya emang rajin nih. Ya, kiri-kiri itu orang-orang kalau di sekolah nurut dan rajin nih biasanya. Oke, jika mereka adalah teman Anda, mereka sangat bisa dipercaya. Tetapi jika mereka adalah lawan Anda, maka mereka akan jadi lawan yang tangguh. Ya. Bisa menjadi sangat menyebalkan sebagai orang yang perfeksionis karena kurang memakai perasaan. Jadi sebenarnya bukan masalah perfeksionis ya Pak Bu, tapi mereka karena logika boleh dibilang nggak peka sama sekali. Boleh dibilang, tapi enggak lah. Ada peka-pekanya, tapi peka-pekanya logika juga. Dia pakai logika. Dan cenderung meninggalkan kesan buruk untuk diajak bekerja sama saat pertama bertemu. Itu cuman kesan buruk pertama kali, tapi enggak juga. Jadi biasanya karena dia logika, Pak Bu, biasanya panasnya lama nih. Ketemu orang, diem dulu, dia merhatiin dulu ke sekitar, terus dia milih dulu, oh, aku deketin yang itu dulu lah. Nah, itu kiri-kiri kayak gitu, Pak Bu. Oke. Oke, yang berikutnya adalah kanan-kanan. Nah, ini kebalikannya. Nyimpulin pakai perasaan dan memutuskan juga pakai perasaan. Itu bagaimana tuh? Nah, ini nih. Ya, sekali mereka memutuskan sesuatu, mereka akan langsung beraksi. Itu udah jelas. Langsung, karena dia nggak pakai logika, langsung. Gitu. Memiliki rasa penasaran tinggi dan penyuka tantangan. Ya, tapi tidak selalu sih sebenarnya. Gitu. Oke. Lalu berani menghadapi bahaya tanpa berpikir dua kali. Karena dia pakai perasaan. Kalau perasaannya pengen nyoba, udah. Dia nggak pakai logika, nggak mikir-mikir apa ya, resikonya apa ya, gitu. Ini semua perasaan. Lalu tidak mendengarkan pendapat orang lain, karena dia pakai perasaannya. Orang lain pakai logika nggak masuk. Gitu. Hanya mendengar apa yang mereka mau dan sangat subjektif. Nah, karena perilaku yang tapi dia terus terang. Karena dia orangnya tadi kan. Pakai perasaan. Jadi mendingan dikeluarin perasaannya gitu. Mereka cenderung populer di antara teman-temannya. Bagusnya itu loh, bagusnya. Belak-belakan. Oke, kanan kiri sekarang ya. Kita masuk kanan kiri. Jadi dia ini agak aneh nih ya. Dia menyimpulkan dengan kanan. Pakai perasaan. Menyimpulkan sesuatu pakai kanan tapi bertindaknya logika, ya, pakai kiri. Jadi dia orangnya bisa membaca perasaan orang karena dia sensitif. Kan dia menyimpulkan berarti sensitif kan dia, peka. Dan secara alamiah merespon dengan ramah. Kenapa? Karena dia memutuskan bertindaknya kiri, logika. Makanya logika jadinya ramah. Jadi kalau ketemu orang-orang anak-anak yang ramah, ini sopan, nah ini nih biasanya kanan kiri, biasanya.
Nah, jarang mengambil inisiatif untuk maju, tetapi akan selalu mendukung orang lain. Nah, tapi itu tadi kekurangannya. Ya. Tergantung ya. Jadi tergantung kanannya, perasaannya dia. Kalau dia misalkan disuruh maju nyanyi misalkan, dianya merasa tidak pede, maka otomatis udah nggak mau langsung gitu pasti. Nggak. Dan kalaupun dia akhirnya mau ya karena nggak enak. Ya, jadi kanan kiri ini biasanya nggak enakan Bu, Pak. Ya. Kepribadian yang stabil dan penuh perhatian serta suka memberi orang lain perasaan dilindungi. Bagusnya itu karena dia ramah, sopan, ramah. Jadi dia pengennya bantu. Nah, inilah kekurangannya ya. Tidak bisa berkata tidak meskipun mereka enggan melakukannya. Nggak enakannya tinggi banget. Ya. Ini Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ya, kiri kanan. Cara berpikir menggunakan, ini tadi nyimpulinya, ini juga aneh nih ya, nyimpulinya pakai logika, tapi pas bertindak dia pakai perasaan. Jadi dia kemampuan mengamati yang tajam dan mengagumkan dalam berbagai situasi. Karena apa? Dia apa tadi? Pakai logika menyimpulkannya. Jadi mengamatinya, dia ngamatin banget sekitar. Nah, tapi keputusan dia berdasarkan perasaan. Jadi dia selalu memikirkan kebutuhan orang lain. Ini biasanya orang yang selalu mendahuluin orang lain. Ya. Pembawaan yang tenang dan sabar ya gara-gara tadi. Karena dia kenapa tenang sabar? Karena dia pakai logika dulu. Jadi dia ngelihat dulu, ngamatin dulu. Karena kan logika kan harus ngelihat bukti-bukti dulu, gitu ya. Dan biasanya cenderung menjadi ketua dalam kelompok nih, biasanya. Nah, ini tapi kekurangannya Bapak Ibu. Tidak bisa untuk tidak campur tangan orang lain ya, campur tangan dengan orang lain. Karena mereka ingin mengurusi orang lain. Selalu. Niatnya baik padahal untuk mau bantu sebenarnya. Nah, tapi karena biasanya dia memikirkan kebutuhan orang lain, dia juga memikirkan bagaimana orang lain melihat dia. Maka dia sangat memperhatikan citra diri. Dan terakhir, akhirnya karena selalu memperhatikan citra diri, orangnya waspada. Biasanya kalau mau, dia agak lama nih untuk memutuskan sesuatu atau lama. Kenapa? Dia akan memilih pilihan di mana backupnya banyak. Kalau ini gagal maka ada ini. Nah, kalau ini gagalnya ada ini. Ini gagal ada ini. Disiapin semuanya sama dia. Ya, jadi sangat hati-hati orangnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Daripada kita masuk topik lain udah terlewat. Ya, Pak Coach Agung, ini ada dari pertanyaan dulu nih ya. Mungkin Oke, silakan. bisa dijawab ya. Dari Ibu yang tidak disampaikan namanya, mungkin nggak apa-apa ya Bu ya. Okay. Bagaimana cara memotivasi anak yang untuk menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mulai bermain, terutama saat pandemi? Di saat ini anak lebih banyak bermain gadget katanya kayak gitu. Jadi gimana cara motivasi anak untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum bermain gitu, terutama saat pandemi. Silakan katanya. Oke, terima kasih banyak Ibu apa nih, hamba Allah. Ibu yang tidak Ibu Fulan ya, Ibu Fulan ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fulan. Jadi karena saya kalau mau lebih tepat, lebih dalamnya sebenarnya akan lebih detail minggu depan ya saya jawab ini. Tapi dengan yang ada saya bisa jawab. Jadi lihat dulu Ibu, anak Ibu termasuk tipe yang dari 4 tadi yang mana? Kanan-kanan, kiri-kiri, kiri-kanan, kanan-kiri. Itu dulu. Kenapa? Kita ambil kelemahannya. Contoh tadi saya bilang, kanan-kiri kelemahannya apa? Dia nggak enakan. Oke. Kiri-kanan selalu mikirin orang lain. Itu kelemahan loh. Kiri-kiri, logika. Wah, kalau logika gampang sih. Logika ya udah terangin aja. Sebab akibat, dan gitu. Nah, banyak yang bingung nih, kalau kanan-kanan gimana? Wong perasaan terus yang dipakai kan gitu. Nah, jadi saya nggak tahu nih Ibu anaknya apa. Dicek dulu Ibu. Tapi saya kasih tahu ya Bu. Kalau saya lihat sih kemungkinannya biasanya kayak gitu, biasanya kanan-kanan biasanya. Tapi oke, saya satu-satu ya. Kalau anaknya kiri-kiri, maka terangkan sebab akibat. Sebab akibat. Nah, paling gampang orang kiri-kiri ya satu, mereka sekolah logikanya kenapa harus belajar? Karena nanti ada ujian. Nanti ujian nilai. Biasanya ujung-ujungnya kiri-kiri tuh terangin aja soal nilai gitu. Terangin aja soal nilai ya.
Kalau saya sih begitu. Oke. Kalau kiri-kiri ya. Oke, let's say dia jangan kanan-kanan, itu terakhir ya. Kanan-kiri. Kanan-kiri itu adalah yang nggak enakan. Maka buatlah dia nggak enak. Nah, pertanyaan cuma satu. Ibu harus tahu anak ini dekatnya sama siapa. Dekatnya sama bapak atau lebih dekat sama ibu. Kalau dekatnya sama bapak, bapak yang ngomong. Kalau dekatnya sama ibu yang ngomong ya. Gitu. Nah, siapapun yang dekat tadi, yang ngomong tadi, ngomongnya seperti ini, Bu. Jelaskan ke mereka bahwa apa yang dirasakan bapak atau ibu tadi, rasakan melihat mereka tidak mau belajar. Jadi bilang gini, ibu sedih deh, lihat kamu kok ini. Jadi ibu sedih. Kalau bapak ibu bilang kamu nggak sedih, enggak. Mereka kan dalam bawah sadar mereka bilang enggak. Tapi kalau karena dia kanan kiri nggak enakan, dia jadi nggak enak. Ya Allah, aku jadi buat orang tua jadi begini, aku buat jadi orang tua begini. Nah, akhirnya jadi nggak enak. Memang ada yang nanya ke saya orang tua, sebenarnya nanya begini, loh Pak Bu, Pak Agung, berarti nggak dari inisiatif pribadi? Ya kembali lagi bahasanya, sekarang saya tanya Pak Bu, sebenarnya jujur, anak mana sih yang sebenarnya suka banget belajar? Ada sih, tapi berapa banyak sih? 10% paling dari 100% anak di seluruh dunia kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanya sama saya, apakah mereka kita bisa buat benar-benar inisiatif dari sendiri? Enggak juga. Oke, tetap harus ada pemicu. Nah, makanya tugas kita adalah memicu dengan hypnoparenting gitu, memicu. Nah, tadi kanan kiri ya, pakailah nggak enakannya. Kita masuk ke bawah. Jadi ini saya udah buat nih, kiri-kiri itu yang paling gampang neranginnya. Lalu kanan kiri pakai nggak enakannya saja. Ya. Terus kiri kanan. Nah, kiri kanan ini ada yang nanya ke saya, nggak bisa dipakai seperti itu. Kan dia katanya memikirkan kebutuhan orang lain. Iya. Tapi dianya bukannya tipe yang nggak enakan, Bapak Ibu. Dia karena selalu memikirkan orang lain. Nah, dia nggak pernah mikirin dirinya. Mikirinnya orang lain. Jadi kalau yang bentuknya kiri kanan, sebutnya gini. Saya biasanya ke murid saya ngomongin begini. Oke lah, kamu nggak mau kurang termotivasi untuk belajar, ya. Tapi kamu pernah mikir nggak kalau kamu begini-begini, nanti kalau diikutin sama teman-temanmu piye? Tetap kita buat nggak enak, tapi nggak enaknya beda sama yang tadi ya, sama kanan kiri dibuat nggak enak sama kita. Kalau dia nggak bisa nggak enak sama kita, dia harus nggak enak kepada banyak orang. Dia akan nggak enak kalau ke banyak orang. Kalau cuma kepada satu nggak kena kiri kanan. Oke, lalu yang terakhir kanan. Nah, ini yang paling tidak mudah memang. Kenapa? Mau diajak logika nggak bisa, Bu. Nggak bisa, dia perasaan. Jadi biasanya saran saya, Ibu, cara ngomongnya begini. Terangin, prinsipnya sama kayak kanan kiri. Curahkan perasaannya Ibu. Saya sedih gini. Tapi terakhirnya, ini dengerin dulu ya, banyak yang orang tua nggak terima nih. Tapi sekarang terserah kamu deh. Nah, tapi kamu dehnya itu nadanya adalah nada sangat kecewa. Memang dia nggak langsung berubah. Dah, terus Bapak Ibu harus jago acting sedikit ya. Jadi Bapak Ibu tolong actingnya adalah acting marah. Tapi tidak diomongin, jangan ngomong. Bahasa tubuhnya. Diemin kayak apa gitu. Percaya atau tidak, nggak berapa lama, ya nggak berapa lama ya, tergantung sih, tapi biasanya sih barang sejam 2 jam dia akan datang minta maaf gitu-gitu dan berusaha berubah gitu. Oke. Jadi untuk yang keilmuan hari ini sejauh, karena baru segitu yang saya terangin, jadi saya pakai itu. Tapi sebenarnya nanti lebih mantap lagi adalah minggu depan, Bu ya. Karena di minggu depan saya terangin sudah judulnya, temanya sudah merespon dan berkomunikasi dengan anak. Jadi tepatnya bagaimana. Tapi kalau soal tipe-tipenya, caranya begitu tadi. Ya mudah-mudahan terjawab untuk sementara kepada Ibu Fulan tadi.
bulan. Kemudian ada lagi nih Pak Agung, tadi ada yang nanya dari Ibu Kira, golongan darah AB minta penjelasannya diulang Kak, gitu. Oh, oke. Kayaknya mungkin tadi Ibu ini mungkin anaknya golongan darahnya AB mungkin, jadi Oke, dia oke, oke. agak mungkin butuh Oke, diulang sedikit, silakan. oke, oke, oke. Jadi gini, Bu, golongan darah AB itu kadang-kadang bertindaknya seperti A dan kadang-kadang bertindak seperti B. Tapi Ibu harus paham, golongan darah itu bukan karakter sebenarnya, tapi mindsetnya dia. Mindsetnya dia dalam apa ya, yang memicu dia bertindak, gitu ya. Contoh, golongan darah A itu kan prestasi. Makanya dia selalu dalam pikirannya nanya, gitu. Misalnya ditanya nih, yuk main sepeda yuk gitu. Nah ini biasanya yang yuk ini biasanya golongan darah O nih. Karena yang penting main, senang gitu. Tujuannya nggak penting gitu. Yang penting senangnya gitu. Sedangkan kalau A harus ada tujuan. Terus dengan sepeda terus ngapain? Jadi harus ada target dia gitu. Nah itu A. Jadi bukan karakter ya sebenarnya, tapi apa yang memicu dia agar bertindak gitu ya. Nah kalau O tadi ya senang. Ini yang simpel sih, oh udah tinggal yuk makan-makan, lapar kan makan yuk, ya udah simpel kayak gitu contohnya. Gitu. Sorry maaf lagi puasa. Tapi emang biasanya gitu paling standar ajak apa traktir ya. Lalu itu O. Kalau B adalah mencari kenyamanan. Nah ini yang agak tidak mudah. Karena apa? Kita harus gali yang disebut kenyamanan bagi dia itu apa. Kita harus gali. Ya. Intinya, pokoknya kalau dia tidak merasa nyaman dengan itu, dia tidak akan mau menjalankan itu. Udah gitu aja intinya. Oke. Nah, oleh sebab itu AB itu kadang-kadang A, kadang-kadang B gitu, Bu. Dan banyak AB yang datang ke saya itu semua pada pusing 7 keliling. Bahkan ada yang satu, saya nggak kaget dia datang bilang, anak saya punya kepribadian ganda ya? Loh kok gitu, Bu? Gitu kan. Terus apa namanya? Itu ada yang Pak Kak Riki ada yang raise hand kayaknya. Ada yang raise hand tapi ini nggak apa-apa Kak, sambil mendengarkan penjelasannya Oke. dulu Oh biar lain ya, lain ya. diselesaikan. Oke, oke. Iya. Ya udah. Sampai mana tadi? Oh, jadi A, B, dia bingung kepribadiannya kok kayaknya ganda. Kenapa, Bu? Gitu. Dia bilang bahwa kok di sekolah sama di rumah beda banget gitu. Kenapa di rumah? Katanya. Di rumah tuh manja banget. Sekolah dia itu pengen terlihat bahwa dia mandiri. Saya senyum doang. Pas saya tanya golongan darah apa pertama. Oh gitu Bu, AB ya Bu ya. Oke. Ya udah Bu, gini aja Bu. Waktu dia di sekolah, dia A-nya muncul, golongan darah A-nya muncul. Sempat di rumah, golongan darah B-nya muncul. Udah gitu aja. Gitu aja Bu. Udah gitu. Jadi golongan darah A, dia tidak mau dibilang apalah pemalas, manja, apa yang pokoknya negatif kan di antara di mata guru maupun teman-temannya. Sampai di rumah dia sebodot ting, ibu bilangnya dia males, manja, apa gitu saya bilang. Dia sebodot ting. Karena apa? Inilah zona nyaman saya di rumah. Nggak ada orang yang tahu saya males, saya manja dan sebagainya. Sehingga saya nggak perlu macam-macam. Nah, contoh seperti itu. Ya. Jadi golongan darah AB hanya prioritas apa ya? Tujuan yang memicu dia mau melakukan sesuatu. Dah gitu. Gitu. Jadi kalau buat ibu saya bisa lebih terangin lebih lanjut kalau ibu tahu tadi kanan kiri kanan ini. Jadi apakah dia kanan kanan AB? Karena beda lagi kiri kanan AB sama kanan kanan AB udah jelas pasti beda. Gitu. Oke? Sampai kalau cuman golongan darah AB saya cuma bisa jawab segitu Bu ya. Kalau saya cuma tahunya itu. Ya, terima kasih Coach Agung. Oke. Nah, berikutnya ini ada dari Ibu Dita, tapi kayaknya pertanyaan mirip ya dengan yang sebelumnya. Jadi Bu Dita nanyanya gini, bagaimana agar anak fokus dalam belajar? Karena dengan belajar online anak mudah bosan. Nah, gitu. Ini kelihatannya mirip dengan pertanyaan dengan Ibu yang Fulan tadi. Mirip tapi beda. Oke. Karena kalau untuk fokus tidak bosan dalam online, kita ngomong online-nya ya, bukan motivasi belajar ini. Jadi mungkin aja, jadi gini, saya banyak sekali datang ke saya punya masalah bahwa dia mau belajar. Tapi pas udah di layar, udah males. Akhirnya dia belajar sendiri. Ada banyak belajar sendiri dia. Dia habis itu siangnya buka-buka Google sendiri, gini-gini. Pokoknya udah.
penjelasan tadi di kelas nggak masuk gitu. Oke, terus saya tanya nilainya berubah nggak? Ya enggak sih, gitu. Ya enggak juga sih gitu. Ya sebenarnya jadi masalah nggak Bu sebenarnya? Sebenarnya sih enggak, tapi kan saya pengennya kalau bisa gitu kan. Akhirnya maksudnya gini, akhirnya yang terjadi adalah si anak bilang malas sekolah. Bahasanya gitu kan jadinya. Udah belajar sendiri aja. Gitu bahasanya. Yang ditakutin itu, apa yang dikhawatirkan lah oleh orang tuanya itu. Nah, kalau itu Bu, itu lebih ke, maaf nih Bu, ya orang tua bisa memotivasi dengan cara yang tadi saya bilang, tapi itu juga butuh kerjasama dengan sang guru, si sekolah gitu ya. Karena itu ada hypno-teaching juga gitu. Ada rumus-rumusnya juga dalam mengajar, ada pakai hypno-teaching, teknik-teknik hypno-teaching itu ada. Dan itu kan bukan bagiannya si parent, bukan bagiannya orang tua kan gitu. Jadi kalau soal online, terus terang saya akuin, saya apalagi juga di sekolah ya. Tenang Bu, nggak cuman Ibu, itu hampir semua sekolah. Mau sehebat apapun, saya udah terangin guru-guru saya tentang hypno-teaching pun, tidak semudah itu gitu. Kenapa? Karena nggak ada interaksi Bu. Kita ya gini aja, kayak maaf nih ya bahasa saya, kayak orang teman saya bilang gini, orang tua dia teman saya tapi dia juga orang tua, sebagai kapasitas orang tua dia bilang gini ke saya, maaf nih Bu ya kata-katanya, kayak jadi ngelihat apa anak saya tuh kayak ngomong sama TV kayak anak autis ya gitu bahasanya ya, tapi bukan autis sudah jelas, itu cuman ini aja apa kesimpulan dia. Ya iya, karena kurang interaksi Bu. Anak-anak itu pergi ke sekolah itu intinya adalah interaksi dengan teman, itu yang buat mereka mau ke sekolah. Jadi dia punya masalah mental block juga ya. Jadi emang harus ada harus ya tadi konten waktu online-nya juga harus penting gitu. Gitu. Itu sih dari saya Kak Riki. Oke, Coach Agung, kita kasih 2 lagi nih Coach Agung ya, yang pertanyaannya ya. Mungkin kalau nggak bisa dibahas semua pada kali ini, insya Allah nanti dibahas di sesi berikutnya Kak Agung ya. Bisa. Yang berikutnya nih dari Ibu Afifah Anas ya kalau namanya di sini ya. Oke. Katanya gini, saya Bunda Afifah mau bertanya, sejauh mana kita bisa memberi reward kepada anak agar tidak menjadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin hanya karena rewardnya gitu katanya. Iya, silahkan tuh Coach Agung, gimana tuh? Sejauh mana ya? Oke, sebenarnya kalau yang kalimat terakhir Bu, saya nggak ada masalah. Maksudnya dibilang gini, kalau memang dia melakukan itu karena rewardnya, ya sekarang masalah gini Bu, pelajari anak kita dulu Bu. Kalau dia memang nggak suka matematika misalkan, terus Ibu mau merubah dia untuk gimana caranya dia suka matematika. Terus reward dulu, terus lama-lama, tuh sekarang udah bisa kan matematika sendiri tanpa harus, kayaknya agak-agak tidak mudah itu. Ya, jadi tujuannya Ibu memberi reward apa gitu. Kalau saran saya kalau memang hanya masalahnya, aduh nanti dia tidak naik kelas, misalkan nih, tidak naik kelas kalau matematikanya merah, terus terpaksa pakai reward demi itu, nggak masalah Bu. Emang kenapa gitu ya? Tapi berarti dia nggak bakal jago-jago di matematika. Pertanyaan saya Bu, kembali lagi kita harus mempelajari si anak. Lah kalau anaknya ini diciptakan oleh Tuhan, memang nanti bakatnya nggak ke situ gimana Bu? Ya, itu dia yang harus dipahami. Pelajari dulu anak kita. Benarkah anak kita memang gitu? Nah, kecuali anak kita memang sudah kita pelajari, emang dia cocok di matematika. Saya punya murid itu sangat suka matematika. Itu gampang kok sebenarnya untuk dikasih tahu. Jadi dia pernah operasi usus buntu nih, anak ini, murid ini. Dia bangun kan disuntik ini ya, bius total. Kan itu biasanya kan 24 jam baru sadar. Pas dia sadar, tahu nggak pertanyaan pertama yang ditanya? Dia nanya, buku matematika saya mana? Saya harus ngerjain PR matematika. Saya udah ketinggalan 3 hari, katanya. Nah, kan kalau gitu suka. Nah, terus berapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian lah dia udah naik kelas. Mulai malas dia matematika. Nah, ini baru jadi kasus. Nah, ini ada sesuatu berarti gitu. Kenapa? Karena dia ciptakan suka seharusnya nih. Terus kenapa jadi begini? Gitu. Ya. Jadi kalau yang terakhir tadi bilangnya mendisiplinkan, reward dengan mendisiplinkan dengan maksud reward, nggak ada masalah Bu, menurut saya ya, gitu. Yang menurut saya batasan rewardnya adalah ya batasan ya rewardnya itu sendiri, gitu.
rewardnya ini merugikan Bapak Ibu atau enggak. Kan banyak nih yang sistemnya finansial. Finansial di sini belum tentu maksudnya cash-nya ya, bisa ada yang cash ya, misalkan nyetrika digaji segini kan gitu. Boleh-boleh aja, saya nggak ada masalah gitu. Cuman hitung-hitungannya bener ya Bapak Ibu, jangan merugikan Bapak Ibu, udah gitu intinya ya. Rewardnya dibeliin rumah gitu repot ya. Ya kayak gitulah Kak Riki. Ya, jadi balikin terus ya hati-hati juga rewardnya. Contoh, kalau makanan, ya jadi lebih ke rewardnya kalau saya gitu. Kalau tujuan rewardnya saya nggak ada masalah gitu ya. Tujuan rewardnya selama niatnya baik, ya niatnya tadi ya terus gimana Pak? Mau matematikanya jelek nanti nggak naik, ya udah, saya nggak ada masalah. Terus kenapa? Gitu kan? Emang dia nggak suka, tapi dia harus lulus misalkan, ya sudah mau gimana kan gitu. Cuman tadi bentuk rewardnya yang harus ada batasnya lah gitu kan tadi. Kalau makanan untuk yang SD nih ya hati-hati lah gitu ya, nanti tahu-tahu ke gandrungan makanan itu lagi, hati-hati juga gitu ya. Jadi balik lagi bentuk rewardnya yang harus dipikirin matang-matang. Itu aja kalau dari saya. Ya, terima kasih Pak Agung. Nah, ini satu lagi nih Pak Agung ya, satu lagi karena memang ada beberapa pertanyaan, mungkin yang Oke. lain nanti bisa kita Di teruskannya keep nanti ya, di minggu di keep depan baru. ya. Nah, ini satu lagi dari Ibu, kalau di sini namanya Puperta ya, aku mungkin, tapi kita langsung sampaikan aja yang ditanya, bagaimana caranya supaya anak lebih bisa fokus dan konsentrasi. Anak sering tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Misal, anaknya sedang ngerjain A, tapi pekerjaan A belum selesai, udah ngerjain B. Dan akhirnya kerjaan A Oke, nggak selesai. Apa yang harus orang tua oke, lakukan? Jadi mungkin berubah-ubah ya fokusnya kali ya, mungkin ya. oke, oke, oke. Oke, Bu. Eh, biasanya kalau ada kasus seperti itu datang ke klinik saya, biasanya yang paling pertama ya tadi balik lagi saya cek dulu karakter dasar kan gitu. Nah karakter dasar nggak cuman saya baru ngasih 2 loh Bu, gitu. Sebenarnya banyak gitu. Nah ada nggak banyak sih, ada beberapa Ya, Pak Agung kayaknya suaranya agak trouble ya, ininya, sinyalnya. Nah Sorry, tadi suaranya kayaknya yang keputus tadi suaranya, agak trouble. oke, 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 oke. Saya ulang lagi ya. Ya, silahkan Pak Agung, diulang lagi tadi, suaranya agak hilang tadi. Oke, suaranya jelas sekarang? Sekarang udah agak mendingan. Oke, oke, sip. Jadi begini, tergantung sidik jarinya. Ada sidik jari ya. Oke, tergantung sidik jarinya. Jadi kalau sidik jarinya ini anan gitu, ya sebenarnya normal gitu. Kalau dia tidak, malah itu yang biasanya saya langsung, waduh ini kenapa gitu. Pokoknya intinya kalau di klinik kami kita cek karakter dasar. Kalau dia sesuai karakter dasar, ya udah berarti tekniknya teknik kita sebenarnya orangnya ini normal, tapi ya sudah nanti kita kasih teknik-teknik agar memotivasi dia atau membuat dia tidak gampang bosanan, udah gitu aja. Tapi kalau tidak ya di kami berarti dia punya masalah psikis, biasanya gitu kita nyebutnya ya. Nah tapi saya yakin ini bukan masalah psikis ya, saya yakin ini ada karakternya dikit memang gitu. Nah itu banyak sih jalan sebenarnya, banyak jalan, cuman ini udah masuk ke teknik-teknik nih Bu. Kalau pun saya terangin gimana ya saya teranginnya ya. Tapi prinsipnya gini Bu, caranya kita berusaha cari tahu pokoknya karakter dasarnya. Kalau kita udah tahu nih galauan pesanan, terus kita juga harus tahu kanan kiri dan sebagainya. Sehingga pas kita komunikasi sama dia, cara menerangkan ke dianya bahwa iya ibu itu, jadi misalkan dia kanan kiri pakai nggak enakannya. Kalau kiri kanan tadi pakai, nanti kalau orang lain bagaimana nanti ngikut kamu dan sebagainya. Tadi yang saya terangkan ya Bu ya. Nah prinsipnya begitu. Karena susah juga saya nerangin karena harus udah detail nih. Kalau udah masuk ke teknik-teknik, sebenarnya minggu depan lebih jelas gitu, Kak Riki. Ya. Mungkin karena udah terlalu teknis ya, Pak Agung Teknis, ya. udah teknis, udah teknis. Baik. Berarti kalau gitu insya Allah nanti kita bisa di minggu depan insya Allah ya, Insya Allah Ibu ya. tadi yang untuk masalah lebih ke teknisnya. Ya. Ya,
Mungkin seperti itu aja Pak Agung. Ya, terima kasih banyak semuanya. Oke, kalau sudah dari Pak Agung, mungkin dari kami sebelum kita akhiri ya, kita sampaikan dulu. Jadi tadi kesimpulan, tadi alhamdulillah ya Bu ya, cukup jelas, cukup seru, cukup menarik. Jadi hari ini kita dapat pembelajaran tadi, kalau saya sih ingatnya yang terakhir nih Pak Agung nih. Jadi anak sampai nanti habis Zoom meeting ini kita bisa langsung cek. Ini dia kita suruh ngepel nih nanti nih. Ini dia kanan atas atau kiri atas gitu ya. Jadi dikepel. Jadi yang kepel tuh yang menyimpulkan. Iya, yang sedekap, apa sih namanya nih, sedekap ya? Bersedekap. Bersedekap itu cek lengan yang mana yang bawah, itu yang memutuskan bertindaknya pakai apa. Iya, jadi biar kita tahu oh dia kira-kira tipenya gini nih gitu ya. Sambil kita lihat lagi golongan darahnya. Setidak-tidaknya kita sudah mulai tadi mengenal dia. Ya sebenarnya ya. Untuk nanti lebih tahu kira-kira gimana nih tekniknya atau caranya untuk memberikan pemahaman yang pas lah, karena pasti kita pengen mengarahkan ya biar lebih baik atau positif ya. Betul sekali. Alhamdulillah berarti cukup baik, cukup jelas tadi. Mudah-mudahan betul-betul bisa mendapatkan sesuatu ya ibu-ibu atau ayah yang ada di sini. Dan insya Allah nanti kalau diizinkan oleh Pak Agung, mungkin materinya juga bisa kita share nanti insya Allah. Boleh ya? Boleh. Oke, kalau boleh nanti mungkin kita share mungkin melalui jalur video rekaman streaming atau nanti slide nanti mungkin kami bicara dulu ya. Biar nanti mungkin bunda-bunda yang tadi udah ikut atau yang ikutnya di tengah-tengah mungkin bisa jadi lebih diulang lagi. Oh tadi apa ya penjelasannya ya. Jadi bisa kayak mungkin bisa langsung dipraktek. Jadi ya, insya Allah bisa langsung dipraktek. Alhamdulillah. Dan juga kami mau informasi bahwa untuk kegiatan kita ini juga bekerja sama dengan Revolusi Belajar. Nah, Revolusi Belajar ini adalah satu konsep sebenarnya yang saat ini sudah ada di YouTube-nya, sudah ada Instagram-nya, satu konsep yang sebenarnya mau memberikan satu solusi-solusi nanti Bunda. Gimana sih biar belajar itu bisa jadi lebih seru dan menarik gitu ya Bunda ya atau Ayah. Nah, saat ini di YouTube Revolusi Belajar sendiri kami memberikan ada tayangan komik. Jadi ada sebuah komik motion kemarin pas di anak-anak sempat ditayangkan. Nanti kalau mau dilihat atau anaknya mungkin mau mengulang tadi kemarin videonya komik motionnya bisa masuk aja ke channel YouTube Revolusi Belajar. Di situ sudah ada 3 episode, insya Allah dari 12 episode yang sebenarnya tujuannya nanti dari komik ini insya Allah kita akan ada apa tuh namanya harapannya anak-anak jadi bisa mendapatkan satu cara lain dalam pembelajaran, cara yang lebih seru, khususnya matematika. Karena kan banyak anak matematika ini suka udah langsung belum apa-apa udah kayak ini duluan ya, udah kayak serem duluan kadang-kadang gitu. Jadi nanti silahkan bisa ditonton di YouTube Revolusi Belajar. Insya Allah nanti ketemu di hari Senin sama Kak Iki. Nanti kami akan ada kuis-kuis berkaitan dengan komik tersebut, komik motion atau komik bergerak tersebut ya, di YouTube Revolusi Belajar. Jadi nanti boleh anandanya dikasih tahu dulu. Jadi nanti anandanya bisa nanti ikutan di kuis tersebut. Oke. Kemudian terakhir juga kami mau menyampaikan jika ayah atau bunda ada yang berkenan kiranya ikut bisa memberikan atau menyisihkan sebagian daripada rezekinya untuk berinfak bersedekah, bisa nanti langsung dihubungi ke admin dari WhatsApp grup yang insya Allah itu semua akan kami salurkan untuk kegiatan di Rumah Belajar Yatim Duafa yang berlokasi di Depok. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Agung, Coach Agung, alhamdulillah, dan terima kasih untuk ayah bunda yang hari ini sudah hadir mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Maka kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.